jaringan tumbuhan melalui stomata. Laju transpirasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, perbedaan kerapatan uap air antar rongga substomatal dengan udara bebas di sekitar tumbuhan. Dan yang kedua, daya hantar stomata. Semakin besar bukaan stomata, maka kecepatan laju transpirasinya akan semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil bukaan stomata, maka laju transpirasi akan semakin rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah daun pada tumbuhan tersebut. Semakin banyak jumlah daun, maka jumlah stomata akan semakin banyak. Stomata akan membuka lebih lebar pada siang hari, dan pada malam hari bukaan stomata akan lebih kecil. Nah, dari uraian tersebut dapat kita ketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju transpirasi pada tumbuhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal berasal dari tumbuhan itu sendiri, berasal dari dalam tumbuhan. Apa saja itu? Yang pertama dipengaruhi oleh faktor daun, kemudian dipengaruhi oleh jumlah stomata. Faktor daun dan faktor stomata ini sangat berkaitan karena stomata berada di dalam daun. Oleh karena itu, semakin banyak daun, jumlah stomata juga akan semakin banyak. Semakin banyak jumlah stomata, maka laju transpirasi pada tumbuhan tersebut semakin cepat. Dan yang kedua, ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tumbuhan, seperti dari lingkungan. Apa saja dia? Yang pertama ada suhu, kemudian cahaya, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Mengapa kecepatan angin bisa mempengaruhi laju transpirasi pada tumbuhan? Dikutip dari buku Benjamin Lakitan pada tahun 2012, kecepatan angin ketika melewati permukaan daun akan menyebabkan permukaan daun kering dan kelembaban semakin berkurang. Nah, jika kecepatan angin melewati permukaan daun dan menyebabkan permukaan daun itu kering atau berkurangnya kelembaban, hal ini tentu akan mempengaruhi laju transpirasi semakin cepat. Nah, kira-kira ada nggak sih fungsi dari transpirasi bagi tumbuhan? Dikutip kembali dari buku Fisiologi Tumbuhan, Benjamin Lakitan 2012, fungsi transpirasi yang pertama mempercepat pengangkutan unsur hara melalui pembuluh silem. Kemudian, menjaga turgiditas sel tumbuhan pada kondisi yang optimal. Yang ketiga, menjaga stabilitas suhu daun. Jika kita melihat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi, kita melihat suhu udara, cahaya, dan kecepatan angin. Pada fungsi kedua dijelaskan menjaga turgiditas sel tumbuhan pada kondisi optimal. Nah, transpirasi ini sangat berguna untuk menjaga kelembaban ataupun suhu yang optimal dalam melakukan fotosintesis. Jika suhu di dalam tumbuhan ini semakin tinggi atau semakin panas, maka tumbuhan tersebut akan melakukan penguapan. Ciri yang bisa kita lihat seperti adanya daun yang berguguran atau daun akan menua. Kemudian jika kita perhatikan lagi, menjaga turgiditas atau tekanan sel. Jika peningkatan suhu ini tidak diimbangi dengan transpirasi, maka sel akan pecah karena tekanan air dengan suhu tidak seimbang. Oleh karena itu, transpirasi juga sangat penting bagi tumbuhan untuk menjaga kestabilan suhu antara lingkungan dengan tumbuhan tersebut. Kemudian, hal ini diperkuat lagi oleh Lovelace pada tahun 1991 yang dikutip dari jurnal Science dan teman-temannya 2012, di mana sifat kutikula yang impermeable terhadap air, di mana
tumbuhan bila lajunya transpirasi tidak terkontrol atau semakin tinggi. Transpirasi merupakan aktivitas fisiologis yang dinamis pada tumbuhan, berperan sebagai mekanisme regulasi dan adaptasi terhadap kondisi internal dan eksternal pada tumbuhan, terkait kontrol turgiditas sel, transportasi air, dan mengendalikan suhu antar lingkungan dengan tumbuhan tersebut. Alat pendaman yang kita butuhkan pada praktikum kali ini, yang pertama ada air mineral secukupnya, kemudian kapas, aqua gelas, alat tulis, penggaris, dan kertas grafik. Tak lupa bahan utama kita yaitu tanaman pacar air. Yang pertama kita lakukan itu mengukur parameter luas daun. Nah, pertama kita tandai dulu daunnya. Kemudian kita siapkan 2 buah aqua gelas dan masukkan air secukupnya sesuai dengan perakaran pada tanaman pacar air. Sebelum memasukkan tanaman pacar airnya, kita ukur terlebih dahulu berapa ketinggian air mula-mula sebelum perendaman. Setelah itu kita masukkan kedua tanaman pacar air ini pada masing-masing aqua gelas. Yang ini sampel 2 dan yang ini sampel 1. Nah, jadi pada sampel pertama kita lakukan penambahan air tadi karena akarnya ini cukup panjang, jadi kita tambah airnya lalu kita ukur kembali tinggi air mula-mula 5 cm. Dan tanaman atau sampel kedua tetap 3,5. Kemudian kita siapkan 2 buah aqua gelas tadi dan masukkan air secukupnya sesuai dengan perakaran tanaman pacar air kita. Nah, tujuan dimasukkannya kapas pada tepi-tepi ini supaya kita bisa mengetahui apakah terjadinya transpirasi atau penguapan. Usahakan rapat dan kapas yang kita gunakan ini benar-benar tebal sehingga tidak ada. Oke, bisa dilihat air tidak menyentuh kapas. Selesai sampel 1. Oke teman-teman, untuk menandainya kita kasih tulisan yang menandai
membedakan sampel 1 dan sampel 2. Beginilah hasil dari uji coba transpirasi yang kita lakukan pada tanaman pacar air. Pacar air ini telah didiamkan selama 2 hari di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Di sini kita lihat pada tanaman sampel 1 dan ini tanaman sampel 2. Sebelum kita mengukur parameter luas daun, bisa kita lihat pada tanaman ini terjadi transpirasi atau penguapan. Bisa kita lihat dengan adanya beberapa daun yang tua dan gugur. Baiklah, sekarang kita akan mengukur berapa ketinggian air pada aqua setelah didiamkan 2 hari. Pengurangan tinggi air mula-mula dengan tinggi air setelah 2 hari. Itu kita peroleh 2,3 cm. Jadi air berkurang sebanyak 2,3 cm setelah perendaman 2 hari. Begitu pula kita lakukan pengukuran tinggi air pada sampel kedua. cm, sedangkan tinggi mula-mulanya adalah 5 cm. Oke, jadi sekarang kita lihat apakah yang terjadi pada luas daun. Kita akan mengukur parameter luas daun. Sebelumnya kita telah menandai daun mana yang akan kita ukur luasnya. Ini kita lihat tandanya. Ini adalah tanaman sampel 1. Kita hitung juga berapa luas daun tersebut. Setelah kita jumlahkan, maka diperoleh 18 mili luas daun sampel 1. Luas daun mula-mula adalah 17 mili dan setelah direndam selama 2 hari menjadi 18 mili. Kesimpulannya ada pertambahan 1 mili pada sampel 1. Begitu juga dengan sampel 2 kita lakukan pengukuran dan perhitungan parameter luas daun. Pada luas daun yang kedua diketahui serta pengukuran dari luas daun tanaman pacar air, dapat kita simpulkan bahwa pada tanaman pacar air yang direndam air selama 2 hari dan ditutupi dengan kapas, melakukan transpirasi. Tanaman tersebut melakukan transpirasi. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya gugurnya beberapa daun, kemudian adanya penambahan luas daun pada sampel 1 dan sampel 2. Kemudian adanya pengurangan jumlah atau pengurangan volume air pada sampel 1 dan sampel 2. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sino 2012 yang dikutip dari jurnal Nurmaya dan kawan-kawan dengan judul Jumlah dan Distribusi
daun yang lebih luas, maka stomatanya akan semakin banyak. Hal itu sesuai dengan pengamatan yang telah kita lakukan. Semakin banyak jumlah daun, maka laju transpirasi akan semakin tinggi, dikarenakan jumlah stomata akan semakin banyak pula. Kemudian hal ini diperkuat lagi oleh Lakitan 2011, di mana dia mengatakan tersedianya stomata dengan kemampuan bukaan yang optimum dapat meningkatkan laju transpirasi pada tanaman. Jadi, semakin banyaknya daun, laju transpirasi akan semakin tinggi karena jumlah stomata semakin banyak. Wallace dan Stott pada 1962 mengatakan dalam jurnal Silviculture Tropica oleh Arif Budi Setiawan dan kawan-kawan, di mana laju transpirasi tanaman sangat beragam dan mempengaruhi banyak faktor. Oleh karena itu, pengukuran laju transpirasi pada kondisi yang tidak terkontrol dengan baik menjadi sangat rumit. Nah, inilah mengapa kita harus meletakkan sampel-sampel ini di tempat yang tidak terkena langsung oleh cahaya matahari. Selain untuk mengurangi suhu panas atau radiasi langsung dari matahari, hal ini berfungsi untuk mencegah tanaman itu stres karena dipindahnya dari media tanah ke media air. Berdasarkan letaknya, stomata ini ada yang terdapat pada bagian atas daun, ada yang terdapat di bagian bawah daun, dan ada juga yang hanya terdapat di bagian atas atau permukaannya saja. Kemudian jika dilihat dari tanamannya, dikotil dan monokotil, tumbuhan dikotil, stomatanya ini menyebar. Dia terdapat di semua permukaan maupun di bagian bawah daun. Sedangkan pada tanaman monokotil, stomata terletak di bagian atas dan di bagian bawah daun dengan susunan berderet sejajar. Hal ini dijelaskan oleh Mulyani tahun 2006 pada jurnal Silviculture Tropica. Nah, sekarang kita lihat tabel hasil data kita ya. Di sini terdapat tinggi air, di mana tinggi air ini menurun setelah perendaman 2 hari. Mengapa hasilnya berbeda? Jika kita lihat tanaman pada sampel 1 dan pada tanaman sampel 2, ini diameter batangnya berbeda. Kemudian jumlah daunnya juga berbeda. Pada tanaman sampel 1, daunnya lebih banyak, sementara pada sampel 2, daunnya lebih sedikit. Namun, diameter batangnya lebih besar diameter batang sampel 2 dibanding diameter batang sampel 1. Oleh karena itu, perbedaan hasil ataupun ketinggian airnya tidak sama. Kemudian kita lihat lagi parameter luas daun. Pada sampel 1, luas daun bertambah 1 mili. Sedangkan pada sampel 2 bertambah 5 mili. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini dipengaruhi lagi dari jumlah daun. Pada sampel 1, daun lebih banyak dan lebar-lebar. Berarti stomatanya lebih banyak dibanding dengan sampel 2. Oleh karena itu, penguapan banyak terjadi pada tanaman sampel 1. Sedangkan pada sampel 2, luas daun mula-mula sebanyak 15 mili dan setelah rendaman 2 hari menjadi 20 mili. Ini terdapat peningkatan 5 mili parameter luas daun pada sampel 2. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Pada tanaman sampel 2 ini terdapat penambahan luas daun sebanyak 5 mili. Kita lihat jumlah daun pada sampel 2 ini sangat sedikit. Oleh karena itu, tanaman akan terus bekerja untuk menambah jumlah stomata agar penguapan bisa stabil dengan suhu yang optimal. Penambahan parameter luas daun ini bertambah dikarenakan adanya penambahan jumlah stomata.
pada praktikum kali ini, laju transpirasi berbanding lurus dengan adanya jumlah daun dan bertambahnya jumlah stomata. Semakin banyaknya jumlah daun, maka jumlah stomata juga semakin banyak dan berpengaruh pada laju transpirasi yang semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit jumlah daun, maka transpirasi atau penguapan pada tanaman tersebut semakin menurun. Transpirasi dipengaruhi oleh dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh jumlah daun dan jumlah stomata. Kemudian faktor eksternal dipengaruhi oleh suhu, cahaya, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Saran dari saya untuk praktikum selanjutnya, praktikan atau mahasiswa harus lebih serius dalam melakukan praktikum. Kemudian ditambahnya parameter seperti parameter luas daun, parameter diameter batang. Karena selain parameter luas daun, kita juga bisa memperhatikan parameter ketinggian tumbuhan atau batangnya. Kemudian kita perhatikan juga parameter diameter batang tanaman yang kita amati. Terima kasih. Demikianlah praktikum fisiologi tumbuhan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum